Halo semuanya, selamat malam. Jarang-jarang nih hari Jumat kita ada lesson up. Kenapa? Karena spesial hari ini guys. Seperti biasa kalau misalnya teman-teman yang udah lama join di komunitas Pintu, khususnya untuk di Telegram, pasti udah sering banget ikutan live sessionnya lesson up. Nah, malam ini aku nggak akan sendirian karena malam ini kita akan ditemani oleh teman-teman dari Zeta Chain dan diwakili oleh Kak Hari. Waduh, kita halo-halo dulu kali ya sama Kak Hari. Halo Kak Hari. Kita tes mic dulu. Yes. Nah, Halo. oke, mantap. Hai Kak Hari. Oke guys, ini Halo, kenalan Mbak. sedikit ya. Hai guys, ini Oke. Kak Hari. Malam ini kita akan live lesson up bareng sama Kak Hari. Sesuai dengan judulnya, malam ini kita akan bahas kupas tuntas soal Zeta Chain. Sesuai dengan judulnya adalah AMA Deep Diving into Zeta Chain, diving into Zeta Chain. Jadi malam ini kita akan tanya-tanya sama Kak Hari mengenai Zeta Chain itu apa sih? eh Sebenarnya Hmm. seperti apa? Juga nanti kita mau tanya-tanya juga ke depannya proyeknya akan seperti apa gitu. By the way, sebelum aku mulai, mau ngingetin juga kalau malam ini kita akan bagi-bagi hadiah juga, guys. Jadi akan ada total hadiah 25 USDC untuk 5 orang pertanyaan yang beruntung nanti yang akan kita bawakan di sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum nanya, boleh banget langsung kirim aja pertanyaannya seputar Zeta Chain. Jangan lupa disertakan username Pintu beserta dengan hashtag Pintu X Zeta Chain. Nanti 5 orang beruntung akan kita pilih untuk eh, pertanyaannya dijawab oleh Kak Hari dan akan mendapatkan masing-masing 5 USDC gitu. Oke, sebelum kita mulai aku mau memperkenalkan dulu Kak Hari, boleh Kak Hari, halo, perkenalkan dirinya dulu Kak Hari, selamat malam, apa kabar? Baik-baik Kak. Yes. Sorry ya kalau misalkan ini aku batuk-batuk soalnya lagi ini sih sakit tenggorokan, sedikit sakit Wah, tenggorokan. emang lagi musim Kak. Betul. Ditambah lagi ujian juga kan Kak Nabi ya. Bener, bener seharian kita hujan hari ini guys. Bener. Boleh Kak Oke. Hari diperkenalkan, Hmm. silakan. Thank you Kak Nabi. Jadi Hmm, selamat malam teman-teman Pintu. Halo semuanya. Jadi nama aku Hari, bisa dipanggil sebenarnya Aditya Hari, cuma dipanggil Hari hmm, aja. Terus sekarang itu aku jadi ambasador di Indonesia ya untuk hmm, Project Zeta Chain. Jadi tugas aku di sini tuh adalah buat ngebantu perkenalkan Zeta Chain itu apa, terus Zeta Chain itu kegiatan gimana aja, teknologi seperti apa ke hmm. komunitas yang ada di Indonesia. Terus juga ngajakin teman-teman supaya lebih kenal lebih dekat lagi nih soal teknologinya, terus juga ekosistemnya, serta apa namanya bikin Zeta Chain makin dekat dengan pengguna lokal yang ada di Indonesia. Nah, salah satunya yang lagi kita bikin lagi malam ini nih, Ama Hmm. sama Oh, Pintu. sip. Oke, gitu guys. Jadi Kak Hari ini sebagai ambasadornya dari Zeta Chain khusus untuk Indonesia. Nah, Kak Hari, kita langsung mulai aja kali ya, Kak. Karena aku udah penasaran banget. Mungkin aku yakin teman-teman di sini Gas, tiga puluh boleh. empat orang di dalam sini itu juga pasti penasaran nih malam ini nih. Kak Hari, boleh dong dari tadi kita udah sebut Zeta Chain, Zeta Chain. Apa sih itu Kak? Zeta Chain, boleh dong Kak dijelasin sedikit. Zeta Chain itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi simpelnya Hmm, sebenarnya gini sih, kalau teman-teman udah pernah dengar Project Layer One, nah Zeta ini juga sama, dia adalah Project Layer One yang dibangun dengan misi awalnya tuh misi besar ya, yaitu menghubungkan semua blockchain jadi jaringan universal, di mana yang terhubung itu bukan cuma jaringan EVM doang, kan kalau misalkan yang kita tahu jaringan EVM itu ada kayak Ethereum, terus juga BNB, Polygon, terus Avalanche, sama jaringan EVM yang lain. Nah, kita juga ngebangun hubungan itu ke non-EVM. Salah satunya adalah Ethereum, sama Solana, sama Sui, dan juga non-EVM yang lainnya. Cuman untuk yang sekarang yang udah di-build bener-bener itu adalah ke Bitcoin. Jadi yang bikin Zeta Chain beda dari project lain itu adalah dia bisa interaksi ke ke jaringan lain yang EVM maupun EVM, terus juga dia nggak perlu wrapping sama bridging. Kalau misalkan teman-teman yang lain kan pakai project misalkan,
berubah Mhm. jaringan dari satu jaringan ke jaringan pakai ini kan, pakai apa namanya, swapping dulu kan. Swapping, bridging kadang, kadang juga pakai di wrapping juga. Nah, kalau di ZTC itu enggak, kalian masuk aja ke aplikasinya, nanti di situ connect wallet. Ya udah kalian bisa apa namanya, nge-send ya, nge-send and receive dari misalkan let's say Arbitrum ke BSC misalkan, terus dari BSC ke Zeta Chain, begitu pun bisa sebaliknya. Nah, karena dia dibangun layer one sebagai layer one ya dari awal, jadi bukan cuma tambalan atau solusi aja yang dibawa sama Zeta Chain itu, tapi Zeta Chain juga punya fondasi nih yang kuat buat masa depan di Web3 ini. I see. Jadi sebenarnya Zeta Chain itu juga gimana ya? Ibaratnya mempermudah gitu ya Kak ya. Jadinya nggak perlu ada ribet dari perantara, tapi bisa langsung via Zeta Chain aja gitu ya untuk proses transaksi gitu ya Kak. Betul, betul. Jadi nggak Hmm. bikin ribet dan juga nggak takut kalau misalkan teman-teman kan pernah bridging ya. Terus kalau Mm-mm. misalkan gagal, ada kena eksploitasi, ada juga apa namanya gas fee-nya kena, tapi transaksinya nggak Mm-mm. berhasil kan. Nah kita Mm-mm. eh mengatasi solusi dari masalah itu. I see. I see, got it gitu guys. Kira-kira guys, pandangan sedikit soal Zeta Chain. Tapi Kak Hari tadi aku menarik nih. Sebelumnya Kak Hari menyebutkan soal universal blockchain. Sebenarnya universal blockchain itu Mm-mm. apa sih Kak? Dan sebenarnya kenapa sih hal tersebut jadi penting? Karena kan tadi Kak Hari sebutkan Zeta Chain menggunakan teknologi tersebut gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Mm, Jadi universal blockchain itu bisa dibilang gini, ada jaringan namanya EVM kan, yang tadi aku sebutin ada jaringan Ethereum, terus juga BNB, Polygon, Arbitrum, Avalanche, ada juga jaringan yang non EVM. Nah, dengan adanya universal blockchain ini, yang kita sebut universal blockchain ya dari ZChain namanya, itu bisa ngubungin antara keduanya. mm, Cuma sekali klik doang, tanpa bridging, tanpa swapping, tanpa juga eh, wrapping. Jadi ada tiga tuh tanpa bridging, mm, tanpa swapping, tanpa uh, wrapping. Jadi benar-benar satu klik mm, aja lewat aplikasinya di Chain. Jadi bisa ngubungin keduanya. Terus kalau misalkan mm, bayangan gini aja, kalau misalkan di dunia web mm, itu kan kita sebutnya dunia pergaulan lah ya. Biasanya punya mm, geng-gengnya sendiri nih, alias blockchainnya. Cuma ngobrolinnya ya mm, udah lingkungannya itu sendiri. Ethereum sama Ethereum, Bitcoin sama Bitcoin. Nah, kalau misalkan universal blockchain itu kayak apa ya, kita nyebutnya si paling gaul lah, si paling gaul sendiri. Jadi dia itu mm, bisa ngobrol sama semua geng, geng sana, mm. geng sini, geng situ. Nah, ngerti bahasanya juga dan bahkan bisa jadi penerjemah buat antar geng tersebut. Nah, I sekarang see. Heeh. kenapa itu penting? Karena kan sekarang kan dunia Web3 kan makin ramai kan. Setiap hari, setiap bulan, setiap kuartal itu selalu nemu aja project baru, airdrop baru, terus juga project lahir, entah itu meme coin yang bagus, yang biasa aja. Ada ratusan blockchain juga, ratusan ekosistem, dan juga eh, jutaan user ya yang sebenarnya tuh pengen pindah-pindah antar chain yang fungsinya buat DeFi, NFT, gaming dan juga yang lainnya. Tapi ya masih ribet, harus bridging dulu, harus wrapping dulu, gas fee-nya pun beda-beda dan juga yang Mhm. tadi rawan error. Nah, dengan adanya universal blockchain itu kita menghilangkan semuanya dan juga membantu permasalahan tadi. Gitu kan Abe. I see. Jadi ibaratnya tuh ada tagline one click away. Wah, karena tadi nggak perlu Nggak ada perlu bridging, nggak ada tiga perlu ada. dulu ada. Suaraku ini sorry. Hai Min Nafila. Sorry, Sorry, suaranya sorry. mantul. Suaraku mantul. Ya, by the Ya, way tadi sih seperti yang aku bilang apa namanya istilahnya ini ya mempermudah gitu ya, seperti yang tadi dijelasin juga sama Kak Hari kalau apa prosesnya tuh dipersingkat gitu, jadi nggak ribet gitu ya Kak. I see. Nah, aku mau tahu sendiri itu kan berarti si betul. universal blockchain itu adalah salah satu yang membuat Zeta Chain tuh berbeda dengan blockchain lainnya ya Kak, menjadi salah satunya gitu ya. Mungkin nanti Kak Hari bisa jelasin juga Mhm. kayak apa sih apa yang bikin Zeta Chain tuh begitu ibaratnya tadi yang dibilangnya dia tuh
gaul gitu ya. Karena dia bisa mingle sama jaringan manapun gitu ya. Nah, Iya, iya, iya. iya, dan selain itu Kak, apa sih yang bisa ditawarkan, solusi yang ditawarkan gitu, dari Zeta Chain untuk para, investornya gitu atau mungkin teman-teman komunitas yang mau ikutan join Zeta Chain? Oke, jadi yang bikin ZChain beda dari blockchain itu bukan cuma teknologi aja nih karena Abe sama teman-teman Mhm, itu. Jadi uh, kita juga punya cara berpikir yang bisa dibilang cukup revolusioner lah. Jadi setiap project kan itu berlomba-lomba buat ini kan, buat menawarkan solusi mhm, bagi permasalahan yang ada di blockchain saat ini. Nah, solusi yang ditawarkan ZChain itu at least ada 5. mhm, Pertama itu namanya kalau nggak salah native interoperability. Kalau bahasa kitanya, bahasa gampangnya tuh kita bisa lintas chain secara langsung. Jadi bisa terhubung langsung ke blockchain lain, ya kayak tadi ke Bitcoin, ke non EVM lain, Solana. Terus juga kita bakal bangun di jaringan Ton juga, Sui. Terus yang kedua, uh, universal smart contract. Jadi satu kontrak untuk banyak chain. Kalau ini dikhususkan itu buat para developer nih. Jadi kalau teman-teman yang malam ini join dan as a developer, itu kalian cuma deploy satu kontrak aja. Itu bisa ke semua chain lain dengan pakai teknologi yang kita punya sekarang. Jadi gampang banget buat nge-build di chainnya Zeta Chain. mhm, Terus yang ketiga tadi uh, udah aku mention juga itu ngedukung ke native BTC jadi secara langsung bisa interaksi ke Bitcoin gitu ya. Karena kan mhm, project itu ada yang emang bisa langsung, ada juga yang nggak bisa. Nah, yang bisa secara langsung itu Zeta Chain satu-satunya. Tapi kalau misalkan yang nggak secara langsung, itu dia harus di-wrap dulu karena B. mhm, Harus di-wrap dulu, habis itu dibalikin ke native yang jaringan asalnya. Nah, kalau kita nggak, kita bisa langsung tuh. Terus yang mhm, keempat, dia nggak perlu bridging dan nggak perlu wrapping, terus juga lebih aman kan. Eh, supaya apa? Supaya nanti ketika kalian nyoba aplikasinya, terus bridging itu nggak kena eksploitasi sama nggak kena error lah gitu. Terus yang mhm, terakhir itu uh, Zeta Hub. Nah ini Zeta Hub itu menurut aku itu fitur yang paling aku sukai sih di mhm, antara fitur yang lain. Jadi di situ itu semacam kayak satu pintunya buat semua akses kalian itu masuk dunia Zeta Chain. Di sana ada banyak apps, ada juga reward juga kalau misalkan interaksi sama sama di apps-nya, ada juga staking, ada juga pool, ada juga governance, ada DAO di sana. Jadi setup itu satu untuk semua. Oke. Hai Kak Hari, aku izin Halo, halo. jump in nih. Berarti ya overall mungkin USP-nya jadinya lebih ke convenience ya. Kayak tadi kan nggak boleh swipe, nggak bisa atau nggak perlu teman-teman swapping dan juga istilahnya semua chain tuh bisa diteruskan lagi tuh dengan Zeta Chain ini. Tadi sempat Betul. bahas putar Zeta Hub ya Mas Hari. Nah, aku penasaran nih, kalau untuk di Zeta Hub sendiri, eee, tempat ini kan biasanya dipakai, istilahnya jadi salah satu pintu lah untuk teman-teman, join ke Zeta Chain. Bisa diceritain sedikit nggak sih kalau sebenarnya missions apa sih yang pengen, istilahnya dicapai gitu dengan adanya Zeta Hub sendiri ini? Oke, nice question Kak Nafila. Jadi ini aku sambil izin share screen ya biar teman-teman tahu ya. Boleh banget boleh dong. boleh. Sebentar, aku buka yang Zeta Chain. Oke, udah Apakah sudah kelihatan kelihatan? aman Mas Hari. Oke. Oke, jadi seperti aku bilang tadi kalau misalkan ZHub itu satu pintu untuk mengakses ke semua apps-nya ZChain kan. Nah, di sini tuh ada banyak banget nih teman-teman bisa interaksi langsung. Kalau misalkan pengen ini harus connect wallet dulu ya. Connect wallet pakainya wallet bebas. Nah, di sini ada dua nih kalau misalkan pengen
Bitcoin, itu bisa Bitcoin. Kalau EVM base juga bisa. Udah connect. Nah, pertama kayak gini kan tampilannya. Nah, di sini tuh kita bisa tahu nih kepemilikan teman-teman tuh berapa holdingsnya. Ini mencakup semua chain. Jadi satu chain itu bisa tahu berapa kepemilikan asetnya. Ada dari Ethereum, Arbitrum, bahkan yang nggak disupport sama Zeta. Coba ini kelihatan di sini. Nih di sini. Terus fitur yang tadi aku sebutin itu adalah ini nih, instant. Wah, ini connect lagi. Instant reward. Jadi kalau misalkan di Instant Reward itu teman-teman nyobain aplikasinya, testing di sana nanti teman-teman bisa klaim langsung kalau misalkan udah ngejalanin si misinya. Misalkan gini, di sini tuh ada untuk yang sekarang minggu ini ada dua, ada yang min kalori sama yang deposit di apps-nya namanya Amana. Jadi kalau misalkan teman-teman interaksi langsung di Zeta Hub, di Insta Reward bisa langsung dapat Zeta, ya meskipun recehan tapi menurut aku ini lumayan juga sih kalau misalkan kalian kumpulin sehari 2 hari sebulan terus di staking itu kan lumayan juga, apalagi mengingat sekarang kan market lagi bagus juga kan. Nah itu salah satu yang ngedukung buat banyak orang ngumpulin recehan supaya nanti ketika harganya udah naik lagi kita jual. Terus tadi ada Sen itu kayak gini tuh, tampilnya kayak gini teman-teman. Misalkan dari awalnya jaringannya Bitcoin, terus Zeta Chain, terus Ethereum ke Base. Nih nanti tinggal klik aja nanti di sini. Terus bisa staking juga, staking Zeta. Ada poolingnya juga. Kalau pooling ini untuk teman-teman jadi nih ya, jadi nah di sini poolingnya ada banyak. Ada Ethereum, Binance, terus juga Polygon Coin. Terus ada governance juga di sini. Ini cukup lengkap sih. Cuman untuk yang ini kita masih bisa diperbarui. Maksudnya ada banyak banget kesempatan dan juga pembaruan nantinya karena Zeta-nya sendiri masih beta ya, masih diperbarui dan juga masih ada peningkatan nantinya. Oke. Menarik banget Itu Mas sih Hari. paling. Jadi satu pintu itu bisa ngumpulin si instant reward-nya itu sort of like apa ya, loyalty XP gitu kali ya. Jadi nanti even instant reward-nya itu bisa di stacking, Mas Hari. Betul bisa. Jadi kalau misalkan udah dapat instant reward, udah dapat Zeta-nya bisa di stacking juga. Seru ya, seru juga ya. Oke, iya lumayan banget nyata. Jadi nggak cuma jadi kayak poin ngendep gitu. Oke banget sih. Specifically untuk kayak building community-nya itu lumayan akan membantu ya program-program kayak gini. Alright, setuju. Betul. Ya kan. By the way, kita kan aku specifically sering banget lihat di X kalau Zeta Chain itu community-nya lumayan aktif dan sering banget kerjasama sama big brand gitu ya Mas Hari, kayak sempat waktu itu kerjasama bareng sama Google Cloud dan juga Dush, Telkom, Alibaba dan lainnya. Boleh nggak ceritain nih kira-kira gimana sih kok bisa kayak build a partnerships bareng big brand dan juga building community-nya sendiri, building community-nya sendiri yang bisa bikin mungkin nggak cuman brand-brand besar ya, tapi juga mungkin community-nya secara global tuh bisa percaya gitu dengan Zeta Chain dan missions yang pengen disampaikan. Oke, dari komunitas sendiri mungkin aku pengen jelasin kali ya. Jadi di Zeta Chain itu secara global, kalau di komunitinya di kita, X-nya itu ada 1 juta followers teman-teman. Terus di Discord-nya kita ada 700.000 member dan itu merupakan ini sih salah satu pencapaian terbesar untuk di community ya. Kalau misalkan untuk yang dari segi bisa dibilang walletnya, kita kemarin baru aja ngerayain achievement kita 5 juta wallet terhubung ke Zeta Chain. Nah, terus tadi Kak Nafila ngomongin yang kerjasama dengan beberapa big brand. Nah, jadi gini, di dunia web itu kan apalagi teknologi blockchain ya, kepercayaan itu dibangun nggak cuma dalam semalam doang. Jadi Zeta Chain itu berkolaborasi bareng nama-nama besar. Itu karena mereka tuh
mereka tuh ngelihat sesuatu yang beda dan visioner dalam project yang dibangun Zeta Chain ini. Jadi kalau misalkan bayangin kalau misalkan teman-teman atau Kanavila itu punya apa ya, startup kecil lah yang lagi bikin teknologi keren, tapi belum banyak nih yang ngerti atau belum banyak yang tahu lah. Nah, Zeta Chain ini itu datang ke teman-teman semua lah. Jadi bukan sekadar bawa teknologi aja, tapi juga bawa solusi yang konkret nih buat masalah lama, yaitu ribetnya interaksi antara blockchain dan juga antara jaringan. Nah, terus kenapa mereka percaya ke Zeta Chain, ke project kita? Karena bisa dibilang inilah Zeta Chain itu bukan cuman janji-janji manis doang. Jadi yang mereka lihat itu solusinya yang real, solusi yang kita pecahkan itu benar-benar real. Terus juga dari sisi teknologinya, arsitekturnya yang solid, karena kita juga pakai namanya teknologi Tendermint Cosmos. Terus ada juga tim yang berpengalaman di dalamnya. Jadi ada orang-orang project besar di tim Zeta Chain itu sendiri, kayak misalkan dari Coinbase, Consensys, dan juga perusahaan-perusahaan lainnya. Terus use case-nya juga luas juga, karena setelah ngebangun komunitas yang gede, kita sekarang fokusnya adalah untuk ngebangun di apps kita, ekosistem kita sendiri. Nah, mungkin dari mereka ngelihatnya, wah ini keren juga nih buat jangka depan, buat masa mendatang. Jadi akhirnya mereka support, mereka kolaborasi sama Zeta Chain, Kak. Oke. I see, By the way, menarik ya. iya, berarti kan jelas gitu ya, Be. Kalau didengar-dengar, use case-nya ada, roadmap-nya pun jelas, dan person Betul. behind the project pun, ya istilahnya ada transparansi lah tentang siapa sih yang ngejalanin project-nya. Betul, betul. Karena no wonder juga jadinya apa brand-brand besar tuh mau tap in ya, akhirnya mau ikutan. Karena tadi aku dengar juga Mas Heri bilang 5 juta pertama yang akhirnya join ikutan Zeta Chain gitu. Berarti that's a big number. Itu Iya. angkanya besar banget sih gitu. Nanti aku penasaran juga nih Mas Hari tadi kan Mas Hari bilang kalau Coinbase juga akhirnya ikutan ya mensupport Zeta Chain gitu. Yang aku tahu Betul, betul. sekarang mulai support yang namanya staking Zeta. Nah, sampai juga akhirnya masuk ke program learning reward-nya gitu. Itu kan sebuah langkah yang besar ya. Maksudnya masuk ke Coinbase gitu. Nah, boleh dong Mas ceritain nih soal kolaborasinya itu kemarin seperti apa sih dan dampaknya untuk visibilitasnya si Zeta Chain di pasar global seperti apa? Oke, thank you Kak Nabe. Jadi ngelanjutin yang Big Brain tadi, awalnya mulainya adalah ketika si Coinbase ini kerjasama sebagai validator untuk Zeta Chain ya, di supportnya dalam bentuk validator. Mereka support kita dalam bentuk validator. Kemudian itu mereka akhirnya sama kita bikin program campaign namanya campaign apa tadi, Coinbase Learning. Jadi user-user dari Coinbase itu bisa dapetin reward tadi dengan cara mereka belajar tentang Zeta Chain, mereka belajar tentang blockchain juga. Nanti ketika di akhir itu dikasih pertanyaan, terus habis itu dikasih reward. Nah, dengan kerjasama ini terakhir kalau nggak salah itu kita ngumpulin sama mereka sekitar cukup banyak sih, sekitar 700 ribuan user lah dari sana. Nah itu juga yang akhirnya kemarin kita achieve ke 5 juta user itu teman-teman. Nah terus Zeta Chain itu sebenarnya udah lama ya dikenal sama developer sebagai proyek yang serius. Jadi teman-teman yang mungkin udah menggeluti airdrop, developer juga pasti udah tahu project ini. Terus juga punya teknologi yang solid, terus roadmap-nya jelas. Nah, Coinbase sendiri kan nggak sembarangan ya buat ngedukung proyek. Betul. Jadi mereka itu benar-benar proses kurasinya itu inilah ketat lah dan juga evaluasinya yang nggak sembarangan. Nah, dari kerja sama itu tadi aku bilang kita bisa akhirnya dapetin 700 ribu user baru dari kerjasama itu dan akhirnya ya visibilitas kita ke global akhirnya langsung naik drastis. Terus juga dari situ kita bisa dapat awareness dan juga edukasi ke bisa dibilang new user lah di crypto yang awal banget nggak tahu Zeta Chain, nggak tahu blockchain maupun nggak tahu Web3 itu sama sekali.
Jadi ini benar-benar menguntungkan kedua pihak, baik itu user yang baru maupun dari ZTC-nya sendiri. Ya, terus yang keuntungan atau dampak yang selanjutnya itu adalah makin dipercaya sama ekosistem Web3 secara luas. Jadi bisa dibilang kolaborasi Coinbase sama ZTC itu semacam ngebuka pintu ke panggung global buat ZTC itu sendiri. Keren. Hopefully nanti bisa kerja sama asik sama Pintu juga ya, Mas. Specifically, semoga soon akan ada di Web3 wallet kita. BTW, Amin. Pintu udah nge-support ini belum karena Villa udah support Zeta Chain belum? Yang Web3 Belum. pintunya. Belum, Oh, makanya oke. hopefully mungkin next-nya kali ya. Gas. Next, semoga Web3 udah bisa support Zeta Habis dari live Chain. ini ya. Betul. Langsung ya. Wah, Karena abis ini ngebut nih. betul. Tim tech. Malam ini juga ya. Requestnya langsung jadi kayak priority gitu. By the way, aku mungkin sebelum aku ke pertanyaan selanjutnya, aku mau remind juga ke teman-teman yang sempat submit list questions yang pengen ditanyain ke Zeta Chain pada malam hari ini. Tunggu sampai akhir periode, akhir pariwara AMA kita. Karena nanti pemenang yang beruntung akan dibacain pertanyaannya. Jadi stay tune ya guys sampai akhir AMA sessions kita pada malam hari ini. Right, Oke. betul. Lanjut kita, Naf. Lanjut. Nah, aku sebenarnya pengen bahas nih Mas Hari. Mas Hari ini kan role-nya as a ambassador dari Zeta Chain di Indonesia ini ya. Kayak Betul. tadi sempat bahas Zeta Chain in a global market gitu ya. Sekarang udah ada di 5 juta pengguna dan juga di luar dari itu udah lumayan aktif gitu ya, adain project-project dan kerjasama bareng sama global brand gitu. Nah, kalau untuk di Indonesia sendiri nih, Mas Hari, kenapa sih ada trajectory untuk Zeta Chain hadir di Indonesia? Kira-kira apa sih fokusnya? Oh, ini pertanyaan yang cukup keren sih menurut aku karena bisa dibilang karena di ambassador sendiri kan ada banyak ya, maksudnya fokusnya ada di Indonesia, ada di Korea, China, Vietnam, Brazil, Spanyol juga. Jadi jujur ya aku bangga banget sih bisa bawa Zeta Chain buat Indonesia ini as a ambassador. Terus menurut aku Indonesia bukan cuman negara jumlah penduduk yang besar ya. Kita kan termasuk terbesar keempat di dunia ini teman-teman. Jadi tapi jadi ini juga salah satu komunitas Web3 paling aktif dan paling semangat nih di Asia Tenggara. Terus juga kita punya komunitas yang jarang banget dimiliki sama negara lain. Kenapa? Karena di kita itu di Indonesia menurut aku itu anak mudanya udah melek banget sama teknologi nih. Apalagi sekarang kan orang-orang maksudnya orang yang SMA, SMP bahkan SMP pun udah ngerti kripto kan karena mungkin udah dikenal sama komunitas yang sebelah tuh yang bayar bayar kelas itu. Terus ada juga yang karena mungkin udah sangat ini juga sangat luas juga bahkan ada orang yang apa ya bisa dibilang ojek online pun dia sampai investasi ataupun trading pakai exchange lokal gitu. Terus itu kan salah satu menunjukkan kalau misalkan anak muda di Indonesia tuh melek teknologi dan nggak terbatas pada usia tertentu gitu loh. Terus selain itu komunitas di Indonesia tuh ramai banget. Komunitasnya ramai. Terus sekarang project-project Web3 juga udah go to market di Indonesia. Terus juga yang paling aku highlight adalah market kriptonya tuh udah berkembang pesat setiap tahunnya. Jadi tiap tahun kan aku dulu joinnya di kripto itu tahun 2020 teman-teman. Terus habis itu kan dikit-dikit sekarang makin ramai dan aku ngeliatnya itu market kriptonya berkembang pesat dan setiap tahun tuh makin ramai terus. Nah, dari situ Zeta Chain akhirnya memutuskan untuk ya udah kita akhirnya di Indonesia juga nih supaya komunitasnya jadi banyak, supaya orang juga tahu teknologi Zeta Chain, supaya terbantu juga dengan adanya teknologi Zeta Chain itu tadi tanpa wrapping, tanpa bridging juga. Nah, dari situ
Zeta-nya itu kayak bisa dibilang jaringan kereta lah, kereta cepat antara blockchain. Jadi Indonesia itu ibaratnya kota besar yang lagi butuh atau lagi tumbuh pesat lah. Nah, sayang banget kalau misalkan nggak ada stasiunnya gitu. Jadi ya akhirnya masuklah Zeta Chain ini ke Indonesia. Dan sekarang lagi kerjasama dengan beberapa komunitas yang ada di Indonesia. I see. Hypergrowth cocok sih tapi ya di Betul. Indonesia specifically Cocok. kayak project-project crypto di Indonesia tuh dengan hypergrowth pengetahuan orang-orang sejauh ini merupakan options yang tepat gitu untuk Betul. kayak expand di Indonesia. Betul. Lalu tadi gue cukup kehook tuh dengan kata-kata yang Mas Hari, bahkan anak kecil aja yang anak sekolah, maksudnya kayak anak SMA, anak kuliahan tuh udah mulai investasi kripto gitu. Jadi memang lagi center banget kripto tuh di Indonesia. Jadi mungkin itu jadi salah satu ladang basah. Waduh, ladang basah banget bahasa gue. Apa ya bilangnya, maksudnya jadi tempat yang cocok gitu ya untuk akhirnya Zeta Chain masuk ke Indonesia gitu untuk memperkenalkan si universal blockchain itu gitu. Nice. Penasaran lagi Mas Hari, aku mau nanya nih sebelum akhirnya nanti kita dive in ke AMA yang dikasih sama member. Aku ada satu pertanyaan lagi, Boleh. Mas Hari. Karena Nah, untuk Zeta Chain-nya sendiri nih kan obviously semoga akan berjalan panjang ya, karena tadi Mas Hari bilang juga Zeta Chain itu udah lama jadi salah satu proyek yang memang serius gitu. Nah, proyeksi ke depannya nih Zeta Chain akan seperti apa sih Mas? Terus gimana sih cara teman-teman komunitas tuh bisa tetap up to date dan terlibat langsung gitu dalam kontribusi ke ekosistemnya Zeta Chain? Nantinya juga kira-kira apakah ada program ambasador atau mungkin ada event komunitas atau channel khusus yang bisa diikutin teman-teman yang mau ikutan join di Zeta Chain? Oke, thank you karena buat pertanyaan. Jadi teman-teman ZTC itu sebenarnya kan tadi udah aku bilang kan, dia punya misi besar yaitu jadi jaringan utama yang menyatukan semua blockchain kan. Nah, sebenarnya dari situ kita pengen lebih besar lagi, terutama di Indonesia dan juga global ya. Jadi dalam waktu dekat kita bakal lebih banyak luncurin atau launch aplikasi universal atau universal apps yang bisa jalan di banyak chain. Nah, kalian bisa kalau misalkan mau nyoba tadi ada namanya Zeta Hub. Jadi di Zeta Hub itu bisa nyoba launch pertama kali si di apps-nya ekosistem Zeta Chain di situ. Terus juga kita bakal lebih banyak integrasi jaringan ke yang EVM maupun non EVM. Sekarang itu tadi udah ngeliat juga kan teman-teman ada udah yang lagi dibangun, ada juga yang udah selesai dibangun. Nah, yang fokus sekarang adalah ke Avalanche, terus Wiz sama Ton. Yang non EVM sampai yang EVM-nya. Terus kita juga bakal ekspansi ke para builder dan juga tools buat SDK buat para developer. Jadi kalau misalkan teman-teman developer itu bakal update SDK-nya dan juga builder tools-nya. Itu bisa banget nyoba di Zeta Chain. Terus untuk aktivasi ya, kalau misalkan di komunitas global itu kita aktivasinya makin banyak nih teman-teman. Kemarin itu kita udah bikin event di Dubai ya, token 2049. Jadi kita bikin booth juga di sana. Terus kemarin juga kita bikin event di semua negara yang ada ambasadornya, ada di Argentina, ada juga di Brazil. Itu merayakan namanya Bitcoin Pizza Day. Sebenarnya aku juga mau bikin sih di Indonesia, cuman karena waktunya udah mepet banget dan ada banyak banget event, akhirnya ya udahlah. Nanti mungkin next-nya aja ya mungkin bisa kali sama Pintu bikinnya barengan secara offline ataupun online activity. Terus pertanyaan Kanabis selanjutnya adalah ambasador ya. Untuk sekarang ambasador itu sebenarnya udah ditutup ya teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen nyoba role yang lain itu ada banyak untuk role yang lain. Untuk role yang lain itu sekarang cuma ada satu aja sih kalau yang non IT, ada business development manager doang. Nah, kalau misalkan teman-teman udah pengalaman tuh yang di BD
bidi, itu boleh banget tuh daftar di Zeta Chain. Karena ya gajinya lumayan juga kalau misalnya pakai dolar. Apalagi kan manajer kan. Role manager itu cukup besar. I see. Terus, mm-mm. Terus Terus tadi kira-kira apa lagi Kang yang Abe? ini Mas, kalau misalnya teman-teman yang di sini mau apa namanya ngikutin up to date-nya Zeta Chain tuh bisa ke channel apa sih? Kira-kira teman-teman Pintu mungkin ada yang mau kenalan, mau lihat gitu. Oh iya. Jadi Mm-mm. kalau misalkan teman-teman pengen join ke Zeta Chain, kita tuh sebenarnya ada banyak banget salurannya ya. Ada di Discord, Telegram, bahkan masing-masing region juga punya sosial medianya masing-masing. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen ke Indonesia, itu ada kita di Twitter namanya Zeta Chain underscore IDN. Jadi Zeta Chain garis bawah eh, IDN Indonesia. Tapi kalau untuk yang globalnya Zeta Blockchain. Terus kalau misalkan di Discord, Discord kita kan udah cukup banyak juga, ada 700.000 user. Itu tinggal masuk aja. Jadi nanti kalau misalkan Twitter udah follow, di situ ada link, klik aja linknya, nanti bisa langsung masuk ke server Discord kita. Terus selain komunitas, kita juga sekarang lagi bikin event-event ya, event offline, event online. Kalau online kita lebih ke engagement, jadi kayak misalkan bikin gaming-gaming di masing-masing komunitas region. Kalau di kita di Indonesia sekarang itu lagi ngebikin namanya Zeta Tweet. Jadi setiap tweet, setiap quote dari kita, kalau misalkan teman-teman engage sama tweetnya Zeta Chain IDN, itu kalian bakal dapat nanti $5 per minggu. Jadi setiap minggu kita bakal Oh, pilih pemenang 5 orang. I see. Gitu. Oh ya, kalau misalkan Mm-mm. teman-teman di sini ada yang dari mahasiswa, itu sekarang ada kabar gembiranya nih. Karena Waduh, sekarang kabar Zeta gembira. Chain juga, Heeh, mm-mm, gimana Mas? ya karena B. Jadi kita itu lagi nyiapin namanya Zeta University Program. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini nih, kuliahnya di IT, apa ya jurusan itu tuh ya? Pokoknya IT lah, ya jurusan IT itu dapat banyak banget kesempatan buat pertama teman-teman nanti bisa magang di ZTC-nya langsung ke tim global. Terus juga kalau misalkan ada event kampus yang berhubungan sama hackathon, yang berhubungan sama blockchain, itu kita nanti bisa support di kampusnya as a sponsor. Terus juga kalian bisa belajar Web3 secara langsung dari real project yang kita lagi bangun sekarang. Jadi ini bisa rangkul semua orang sih. Developer bisa, mahasiswa juga bisa. Dan yang buat umum Web3 Unfest itu sangat bisa banget. I see. Banyak ya kesempatannya. Banyak loh guys ternyata kesempatannya untuk bisa jadi bagian dari Zeta Chain. Tadi mulai dari yang cari BD, mungkin teman-teman yang di sini BD lagi cari lagi cari eh, job lagi. Nah, di sini bisa cek-cek di Zeta Chain juga. Tadi aku lihat ada di kolom komentar Kak Hari ada yang bilang kan tadi untuk ambasador kampus ya tadi ya. Tadi ada yang bilang saya mahasiswa Min gitu. Mungkin Kak siapa tadi ya? Kak Kuromichi mungkin bisa langsung ngobrol-ngobrol tuh Kak. Oh Bisa boleh langsung boleh nanti cek-cek DM aja. boleh nanti DM aku Ya. aja Kak. Nah, tuh Kak, lumayan tuh Kak. Bisa dapat insentif juga dari Zeta Chain gitu. Wah, menarik banget. Banyak ternyata program-program ke depannya ya Kak Hari untuk Zeta Chain mulai dari offline dan online-nya juga gitu. Tadi teman-teman yang mungkin udah nyatet boleh langsung berkunjung aja ke channel komunitasnya Zeta Chain. Tadi ada di Discord, tadi Telegram, bisa dicek-cek aja. Gitu. Nice. Itu tadi pertanyaan terakhir dari aku dan Nafila ke Hari. By the way, udah banyak banget pertanyaan dari teman-teman Submissions, member. Betul, banyak betul. banget ya, Naf. Mhm. Yang mau nanya-nanya ini kita coba ya. Kita dive in nih. Tadi sih aku lihat ada 1000-an ya Kak. Wah, wah, ribuan. Boleh, By the boleh. way, sembali, Sembali. sembari Kanabe scouting alias mencari-cari eh Halo? Scouting mencari-cari sambil mencari apa, Naf? Min Nafila sinyalnya kayaknya. Apa commute? Oh, oke. Aku nomor satu nih, aku nomor satu. Oke, ini dari Kak
Pertanyaan. Ya. Tes. Sinyalnya sorry Naf. Apa gimana Naf? Astagfirullahaladzim. Oke. Sembari, ya udah selesai ya. Mau Apa? ngapain? Ada apa kenapa? Mau reminder juga untuk teman-teman yang domisilinya ada di Medan, Bali, Surabaya, Bandung, Jogja. Kita akan ada Slice and Satoshi, yaitu merayakan Pizza Day bareng Pintu, guys. Jadi kalau teman-teman regionalnya ada di situ, kita akan ada event di tanggal 25. Detailsnya soon akan kita share. Tapi kita akan ada istilahnya networking dan merayakan Pizza Day, gitu. Yeay. Buat teman-teman yang ada di regional Medan, Bali, Surabaya, Bandung, Yogyakarta, jangan sampai ketinggalan tanggal 25 ya guys. Nanti ditunggu announcement-nya Pizza Day. Oke. Yuhu. Oke Naf, gue udah dapet satu nih pertanyaannya nih. Oke. Dari @ivankwandanda711 untuk pertanyaannya untuk Kak Hari. Apakah ada adopsi institusi yang memakai Zeta Chain? Strategi adopsinya ini ke company atau bank atau financial system atau ke retail ya? Karena sasaran berbeda, strategi pasti berbeda. Apakah ada adopsi di Indonesia juga, Kak? Boleh, Kak Hari. Apakah ada adopsi juga, Kak, untuk company, bank, financial, Kak? Dari Zeta Chain. Ini pertanyaan bagus banget sih, Kak Nabe. Dan aku cukup amazed juga sih pas waktu ada pertanyaan ini. Keren Mas Ivan buat pertanyaan. Jadi Mas Ivan, Zeta Chain itu sekarang udah mulai jalin kerjasama yang udah mulai jalin kerjasama dengan beberapa institusi besar secara global, termasuk yang tadi kita omongin juga ada Google Cloud, terus juga Deutsche Telekom sama Alibaba Cloud-nya ya. Jadi mereka itu bukan cuma kasih support secara infrastruktur, tapi juga semacam kayak ngebuka jalan lah buat integrasi teknologi Zeta Chain buat skala enterprise. Jadi kerjasama ini itu saling menguntungkan satu sama lain terlebih buat Zeta Chain sendiri. Nah, tadi strategi kita adalah bukan cuma retail tapi juga enterprise sama finance. Jadi Zeta Chain itu sadar banget bahwa retail itu sama institusi itu berbeda kebutuhan dan juga berbeda dari segi approaching-nya, pendekatannya. Kalau retail itu lebih ke soal pengalaman user, kayak misalkan gampang dipakai, aman, cepet, terus juga nggak ribet, nggak riwah lah. Itu yang dipengen sama retail tuh. Terus juga yang pasti tinggal satu klik doang. Terus kalau misalkan yang institusi itu dia lebih mikir ke compliance, terus juga regulasi, skalabilitas, integrasi teknologi juga. Dia bakal milih nih integrasi teknologi lama tuh bisa nggak sih buat mengintegrasikan itu ke sistem blockchain-nya. Jadi kan ada beberapa teknologi yang lama yang emang nggak bisa banget support ke sistem blockchain. Ada juga yang bisa. Nah, makanya strategi adopsinya itu dibagi dua arah nih. Ada yang retail, ada juga enterprise. Kalau misalnya retail itu kita masuknya lewat Zeta Hub tadi, Mas Ivan. Lewat Zeta Hub, terus juga campaign, gamifikasi, edukasi kampus, Zeta University N lagi, program yang kita bikin, sama offline event sama online event yang juga yang kita bikin. Nah, sementara kalau untuk yang enterprise sama finance adoption itu pendekatannya itu lewat kolaborasi teknikal. Kayak misalkan kolaborasi sama pemain besar, terus juga ngejajaki solusi cross chain. Jadi lebih ke ini sih, lebih ke teknikal atau teknologinya. Kayak misalkan kita CBDC, terus juga smart contract perbankan, sama pengiriman sistem aset yang tertutup gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia buat mahasiswa itu tadi ada namanya Zeta University Program. Jadi kita juga lagi ngejajak ini ke beberapa universitas yang ada di Indonesia buat kerjasama dengan benefit 3 tadi, bisa magang, terus juga dapat dapat allowance, dapat salary, dapat support juga buat event-event yang ada di kampus, dan juga dapat
pengalaman langsung belajar Web3 dari tim-tim global. Tujuannya apa? Tujuannya supaya dengan adanya Zeta University Program itu generasi muda di Indonesia itu bukan cuma jadi user doang, tapi bisa jadi builder dan juga bisa jadi inovator di jaringan global ini. Jadi mereka ada kontribusi lah di universal blockchain punya kita. Gitu kan, Abe? I see, got it. Berarti memang maksudnya sesuai dengan industrinya, Zeta Chain pun juga secara maksudnya memaksimalkan ininya ya Kak, adopsinya masing-masing gitu ya. Tadi ada yang dari versi retailnya juga, versi finansialnya juga, even sampai ke mikirin soal edukasi yaitu bagian apa tadi university ambassador-nya ya Kak, gitu. Betul. Zeta Nice. University Program. Yes, Oke, university program. aku tanya pertanyaan kedua nih karena B aku udah nemuin. Nice. Lanjut, Nafila. Makasih, by the way, makasih Kak Ivan. Pertanyaannya semoga menjawab Kak Ivan ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dari Kak Riki MP9. Nih, kan tadi salah satu USP-nya dari Zeta Chain itu bisa cross-chain kan. Apakah Zeta Chain memiliki mekanisme khusus untuk keamanan cross-chain ini untuk menghindari breach exploit? Ini Kak Riki ini sih sering nanya tentang Zeta Chain dan cukup aktif juga sih beliau di di komunitas aku sama komunitas Zeta Chain. Nice. Applause buat Kak Riki yang udah ngikutin aku udah di banyak tempat. Keren. Dan thank you buat pertanyaannya. Jadi iya benar. Jadi Zeta Chain itu punya pendekatan keamanan yang berbeda ya dari proyek kebanyakan lain karena kita juga tadi harus secure proyek kita sendiri dan juga secure ketika dia melakukan send atau receive-nya. Karena kita kan harus menghubungkan dua jaringan yang berbeda, EVM sama non EVM, EVM sama EVM, non EVM sama non EVM. Terus jadi Zeta Chain itu nggak pakai bridge sama sekali, jadi resiko serangan exploitnya itu besar banget ya. Dan menurut aku ini harus dibenahi dari segi teknologi ya. Nah, teknologi yang ada di Zeta Chain itu kita gunakan namanya Omnichain Smart Contract. Jadi smart contract di Zeta Chain itu bisa langsung akses dan kontrol aset di chain lain secara natif. Kayak misalkan dari Zeta Chain ke Bitcoin ke Zeta Chain maupun jaringan lain. Jadi tanpa harus memindahkan atau membungkus token wrapping ya bahasa Inggrisnya ataupun tanpa bridging. Terus kita juga pakai namanya, ini mungkin agak teknikal kali ya, namanya Tendermint Cosmos. Jadi Tendermint Cosmos itu kita secure lebih tinggi di sana supaya apa? Supaya nanti kalau misalkan kejadian yang nggak kita inginkan itu bisa langsung ke detect dan juga bisa diatasi secara cepat gitu. Nggak nunggu harus ini dulu itu dulu, tapi harus cepat. Terus sorry. Sebentar ya, ini suaraku udah habis, sebentar dulu. Aku minum dulu sebentar. Aman, santai aja Kak, minum dulu gengs. Sambil aku juga cari-cari untuk pertanyaan selanjutnya nih. Tes. Ya. Dimasuk ya suaranya. Oke. Aman. Terus yang kedua, kita pakai Zeta Chain Observer Network. Jadi ini tuh adalah jaringan node validator yang secara real time itu memantau sama membantu transaksi di berbagai jaringan blockchain. Kayak tadi ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Solana, ada Arbitrum juga. Dan yang pasti karena kita nggak ada bridging ya, jadi kita nggak ada honeypot. Jadi ketika send langsung receive, ketika send langsung receive itu kita nggak ada bridging, nggak ada wrapping, nggak kena
gas fee yang hilang, nggak kena juga namanya honeypot karena nggak ada bridging. Jadi simpelnya itu Zeta Chain itu kayak lagi ngebangun jalan tol langsung yang antar blockchain. Jadi kita juga nggak perlu lewat jembatan lama, nggak perlu lewat jembatan tua yang gampang ambruk, gampang ya kita nggak tahu arsitekturnya kayak gimana, apakah bagus atau enggak, apakah ada celah di situ atau enggak. Tapi kita pastiin untuk jalan yang kita bangun itu, jembatan yang kita bangun itu bagus karena disupport sama perusahaan-perusahaan gede juga dan juga beberapa big brand lah yang ada di dunia ini. Ada Google Cloud juga, ada Alibaba, ada Deutsche Telkom, I gitu. see. I see. Jadi walaupun cepat tapi dipastiin juga enggak mengesampingkan keamanan gitu ya, Kak Hari ya. Jadi walaupun ini versinya versi jalan tol guys, tapi dipastikan diusahakan untuk akan selalu aman dan nyaman untuk para penggunanya gitu. Semoga Nggak ada yang Heeh. di-sacrifice ya, Be, istilahnya Betul, dengan betul. convenience-nya itu. Nice sih. Mm-mm. Mhm, mhm. Nice. Tapi Semoga meskipun menjawab. kita nggak masuk ini sih karena kita kan nggak bisa dibilang kita nggak termasuk salah satu tercepat lah ya. Top 10 kita nggak masuk top 10 TPS transaction per second kan. Cuman kita bisa meyakinkan kalau kita tuh secure dan juga kita bisa interaksi dengan chain lain. Jadi kita nggak usah ya cepet-cepet, ya udah yang penting kita bisa cross chain aja. TPS kita kan cuman 4.000 ya, dan semoga aja bisa ditingkatin lagi. Jadi kita 4.000 TPS. Sementara kalau di yang lain kan ada yang bisa nyampe 200.000, 500.000, bahkan lebih gede lagi gitu. Ya, I tapi see. ya lumayan save time nggak sih? Tapi ya Mas Hari ya sih gitu. Lumayan save time nggak sih untuk kayak convenience-nya dibandingkan kita harus kayak nge-bridge lagi atau nge-swap lagi. Betul. Kayak itu kan Tergantung lumayan, penggunaannya. ya lumayan ya time saver gitu untuk kayak activity-nya. Di luar dari kayak speed-nya ya. Kalau Betul, aku sih betul. jujur kalau misalkan ganti jaringannya itu ribet kan. Ganti jaringan, Iya, terus juga kalau misalkan ada fee-nya itu, gas fee-nya itu kadang gas fee-nya cuma ada di bener. itu aja, di jaringan itu aja. Kalau di kita nggak, jaringannya gas fee-nya cuma satu, si Zeta doang. Oh, oke. Ya kan lumayan juga. Dan cost efficiency teman-teman berarti. Kalau dipikir-pikir, iya ya, Gitu sih berarti juga, fee-nya cuma lebih satu murah ya. karena satu. Oke. Lumayan sih. Itu kayaknya untuk teman-teman yang mungkin pemula, mungkin even harus pelajarin ya. Karena kan kayak aku paham banget kayak dulu waktu transitioning, swapping sama bridging tuh menurut aku salah satu periode terpusing. Karena kayak gimana caranya untuk nge-connect-in chain apa dengan apa gitu loh. Dan kayak menggunakan platform apa. Nah ini mungkin jadi kayak salah satu hal yang nge-cut ties, kerepotan itu jadi lebih gampang teman-teman. Right, betul, betul, setuju. Nice, nice question. Thank you Kak Hari juga sudah dijawab. Semoga menjawab Thank you ya Kak Kak. Riki. Thank you Thank you Kak Kak Riki Riki. MP. Kak Riki MP. Oke, kita lanjut Naf. Lanjut B. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi aku udah dapat juga nih satu lagi Mungkin dari ini Kak. Apa tuh? pertanyaan terakhir kali ya B. Nanti mungkin kayak top 2 best questions lain kita. Oh sorry. Lanjut Kita B. masih ya, Salah. kita masih ada Sorry. waktu beberapa menit lah, nggak apa-apa untuk ngepasin 5 pertanyaan. That's okay. Kita lanjut, ini pertanyaan ketiga dari Kak Edwildan 48 Kuro. Pertanyaannya adalah, apakah keunggulan Zeta Chain dibandingkan pesaingnya seperti Polkadot, Chainlink, dan juga bagaimana white paper Zeta Chain dapat mengalahkan semua pesaing? Nah, boleh nih, Mas Hari, bagaimana nih Mas? Ini pertanyaan yang cukup teknikal ya. Jadi mungkin aku ngejelasinnya gampang aja kali ya. Jadi kalau dari segi ekosistem kita berbeda, dari segi penggunaan juga berbeda, dan dari segi fungsi itu berbeda antara Polkadot, Chainlink, sama yang kita punya Zeta Chain. Jadi bayangin aja kalau misalnya dunia blockchain itu kayak ekosistem kota ya. Kita ibaratin semua yang kita bilang tadi itu adalah sistem ekosistem di kota maju lah.
Nah, kalau misalkan Polkadot itu dia tuh kayak bikin jalan tol antar kota, tapi kamu itu tetap harus punya mobil khusus buat masuk ke jalur itu. Jadi nggak semua sembarangan orang atau nggak semua sembarangan mobil itu bisa masuk ke jalanan tersebut atau ke tol tersebut. Nah, kalau chaining itu kan dia kayak ini ya, kayak menara sinyal gitu lah, yang ngebantu ngasih informasi kan, karena emang tujuan si chaining itu ya Oracle, sistem Oracle ngasih informasi ke antar kota A, antar kota B, antar kota C, khususnya Oracle tentang data. Nah, Zeta Chain itu diibaratkan kayak pusat kota yang kayak universal, yang langsung terhubung ke semua kota lain, terhubung ke kota A, ke kota yang tadi, ke kota C. Jadi tanpa harus ngebangun jalan baru atau ganti kendaraan khusus kayak Polkadot tadi. Nah, kita masuknya lewat situ, kalau misalnya diibaratkan. Terus kalau misalkan secara fitur, itu ya semua itu layer 1 yang sebenarnya tadi tuh, Zeta Chain layer 1, dibangunnya dari nol. Polkadot juga dibangunnya dari nol, ada jaringan sendiri kan, jaringan percobaan namanya jaringan Kusama. Nah, kalau menurut aku chaining itu bukan layer 1, tapi dia itu jaringan Oracle, yang ngasih data ke jaringan lain, ngasih data ke jaringan project A, project C, B, project C, ataupun project lainnya. Terus yang ngebedain lagi adalah di ZTC itu kita bisa akses ke non EVM. Ada Bitcoin, Solana, terus juga Sui, Ton juga yang lagi kita bangun. Nah, kalau mereka itu Polkadot sama Chainlink itu enggak. Kalau yang Polkadot, kalau misalkan dia mau berinteraksi langsung ke Bitcoin, dia tuh enggak secara langsung, butuh di wrapping. Jadi dia pakainya WBTC. Kalau kita enggak, kita pakai jaringannya langsung, pakai Bitcoinnya langsung. Sementara kalau di Chainlink dia enggak support buat non EVM. Terus di kita tanpa bridge, tanpa wrap juga, yes. Tapi kalau misalnya di Polkadot sama di Chainlink itu mereka no, enggak mendukung. Terus kita namanya Universal Smart Contract, jadi bikin satu kontrak itu bisa untuk semua chain. Ini berguna buat para developer ya. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang developer, itu yes kita punya namanya ZEVM. Kalau misalkan di Polkadot itu nggak universal, eh, kalau misalkan di Chainlink itu nggak berlaku. Terus itu sih paling untuk ngejawab tadi. I see. I see, itu keunggulannya ya berarti ya untuk Zeta Chain tuh nggak pakai jalur-jalur ribet yang harus ke sana ke sini, tapi dia tuh bisa langsung karena balik lagi dia bisa terhubung ke EVM dan non EVM guys. Jadi bisa semuanya tuh bisa fleksibel gitu. Jadi langsung cepet aja gitu. Itu yang bisa diungguli gitu dari Zeta Chain terhadap para pesaingnya yang lain. Nice. Semoga Yes, yes. terjawab Kak Wildan pertanyaannya. Terima kasih. Kita lanjut kali ya ke Hari untuk pertanyaan keempat nih. Tadi kan sebelumnya tuh kita sempat singgung-singgung soal Zeta Chain tuh lagi open untuk tadi ada untuk BD juga ya Kak. Untuk ambasador mungkin udah enggak, tapi ada untuk business development. Nah ini pas banget nih. Si Kak @dkaruniawan02 pertanyaannya adalah Kak, apakah Zeta Chain membuka lowongan pekerjaan Web3? Jika ada, Oke. syaratnya apa aja dan perlu disiapkan untuk memenuhi kriteria? Dan apakah akan ada Hmm. event onsite bareng komunitas Pintu dan Zeta Chain tahun ini? Wah, seru juga. Tapi boleh Kak dijawab dulu pertanyaan pertama Kak. Oke, oke. Jadi Heeh. ya untuk jawaban pertama, sebenarnya ZTC itu ngebuka banget ya buat siapapun yang pengen terjun ke Web3, termasuk juga buat yang early, yang masih kuliah, buat nyobain dan ngebuild di ZTC. Jadi aku bilang tadi ada namanya Zeta University Program, di mana teman-teman yang masih kuliah itu bisa ngebuilding langsung secara real, secara dunia kerja gitu, gimana caranya atau gimana how to build project dengan sempurna, dengan baik itu gimana. Terus di situ juga kalian bisa magang. Kalau misalkan ada event juga bisa disponsorin dan yang pasti dapat income yang pastinya. Itu dari segi kuliah. Terus kalau misalkan gimana? Kalau misalkan dari segi yang udah advance sih Kak.
Nah, kalau misalkan udah advance, itu teman-teman tadi ada lowongan buat BD Manager. Kalau misalkan tertarik, langsung guys apply lewat aplikasi lagi, lewat website zetachain.com terus /karir, itu bisa dibuka di situ teman-teman. Untuk saat ini sih kalau yang non IT tersedia itu doang ya. Terus pertanyaan selanjutnya dari tadi adalah apa aja yang perlu disiapin. Nah, sebenarnya buat kerja di Web3 itu persiapannya yang paling pasti adalah kamu harus ngerti dulu nih Web3 bekerja itu kayak gimana. Itu paling basic banget. Terus yang kedua soal bahasa. Karena bahasa di Web3 itu kan nggak, maksudnya bahasa buat komunikasi itu adalah seringnya pakai bahasa Inggris. Itu paling basic banget bahasa Inggris kalau misalkan mau kerja sama project luar. Terus kalau misalkan mau advance lagi, itu teman-teman coba bisa pelajarin bahasa Mandarin, karena bahasa Mandarin itu bahasa keduanya lah selain bahasa Inggris. Banyak banget developer, investor itu emang mengkhususkan untuk orang-orang yang bisa bahasa Mandarin. Terus selanjutnya adalah yang pasti punya semangat belajar dan eksplorasi Web3 tanpa henti, nggak boleh berhenti, karena setiap bulan, setiap kuartal, setiap tahun itu narasinya selalu berubah-ubah, selalu ganti. Yang tadi meme coin, terus ada AI, ada juga yang baru, agent AI, ada yang lain. Pokoknya harus selalu update sama narasi yang baru. Terus juga coba kalian aktif di komunitas. Tapi komunitasnya komunitas yang project ya. Komunitas yang project lagi dibangun. Misalkan yang lagi dibangun itu project A. Ya udah kalian coba aktif di situ. Misalkan nimbrung sebagai, ya mungkin kalau misalkan kalian belum ada pengalaman, entry level dulu lah. Jadi ambasador kayak aku misalkan. Ambasador terus naik jadi CM bagian bagian regionalnya Indonesia. Habis itu mungkin bisa jadi tim intinya. Terus punya skill spesifik. Jadi kalian selain punya skill yang umum tadi udah bisa komunikasi, bahasa Inggris, kalian juga harus punya skill spesifik. Misalkan kalian bisa nulis untuk copywriter, bisa desain buat yang UI UX, buat yang desainer, desain grafis. Terus juga kalian harus punya apa ya, bisa dibilang analisis lah yang cukup kuat terhadap market ini mau kemana. Jadi seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, harus up to date juga ke Web3. Dan yang paling terakhir adalah harus bisa ngalong. Itu sih yang paling penting. Oke, karena ada beberapa yang pakai jam luar kan. ya paham banget deh. Pasti kayak harus ngikutin jam-jam banyak negara ya teammates-nya. Iya, bener-bener. Oke, makasih banget nih Kak Hari udah jawab. Mas Mm-mm. Hari, ini pertanyaan terakhir sebenarnya aku pengen tanyain Mm-mm. pertanyaan yang dikasih sama Kak Fadil. Tapi ini menurut aku juga pertanyaan yang kita semua di sini mungkin yang ikutan excited juga untuk tahu. Nah, kalau Mm-mm. dari pengalaman Kak Hari nih sebagai ambasador di Zeta Chain, kira-kira inovasi apa sih yang paling bikin Kak Hari tuh excited gitu? Dalam artian kayak apa sih? Boleh mungkin existing, boleh upcoming. Apa yang menurut Mas Hari tuh jadi kayak secara pribadi atau personal tuh amazed gitu sama teknologi atau visions yang ditawarin sama si Zeta Chain ini. Boleh cerita nggak? Oke, jadi mungkin ini sharing juga kali ke teman-teman kali ya, gimana Boleh uh, upcoming, Mas. kenapa? Boleh yang upcoming juga biar jadi kisi-kisi keren. Nungguin ya, Oke. nungguin. Jatuhnya minta kisi-kisi. Ente kisi-kisi ya. Oke, jadi awalnya gini sih, aku waktu pertama join as ambassador kan, pasti ini lah ngulik dulu lah sebelum kita interview. Jadi, wah ini pas waktu buka websitenya, buka apps-nya itu ini cukup oke sih dari segi UI UX-nya. Tapi kan nggak semua UX bagus, tapi pengalamannya jelek kan. Pengalamannya bagus kan. Jadi aku coba dulu nih. Di waktu itu pertama kali adalah nyoba instant reward. Instant reward kan. Reward ini instant reward apa nih? Ya udah aku coba. Wah, ini enak juga nih kalau misalkan transaksi atau interaksi sama chainnya langsung bisa dapat, bisa ngeklaim berapa zeta. Terus kalau misalkan dikumpulin waktu itu, aku pertama banget itu
seminggu ngumpulin 10 kali ya, ada 10 zeta. Kecil sih, receh sih. Tapi kalau misalnya dikumpulin ke jadi 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu atau setahun itu lumayan juga tuh. Apalagi kalau misalkan nanti di stakingin. Nah, aku tuh amazed banget sama namanya Instant Reward di Zeta Hub. Meskipun kecil receh, tapi kalau misalnya dikumpulin ya banyak juga. Bisa dibilang airdrop kecil-kecilannya lah dari Zeta Chain. Terus yang kedua, yang paling aku suka adalah dari teknologinya sendiri, Kanavila. Jadi teknologi yang ditawarkan atau solusi yang dikasih sama Zeta Chain adalah bisa interaksi langsung, bisa ngirim dan terima di EVM dan non EVM kan. Jadi aku waktu itu nyoba dari jaringan apa ya? Arbitrum kali. Dari Arbitrum ke BSC, Binance Smart Chain. Itu kalau misalkan di yang lain kan butuh banyak banget ini kan, butuh banyak banget gas fee-nya kalau misalkan beda. Pun kalau misalkan sama harus pakai gonta-ganti jaringan juga, gonta-ganti jaringan, gonta-ganti websitenya juga karena beda. Harus harus nge-bridgingnya. Nah, tapi kalau misalkan di Zeta Chain itu enggak, kalian cuma cukup kunjungin ini aja Zeta Hub, terus di situ ada send, pilih chainnya asalnya mana, tujuannya kemana, langsung bisa di send di websitenya tersebut. Jadi itu sih yang cukup amazing. Waktu itu aku nyoba dari jaringan Arbitrum ke BEC, ada kali nggak lama ya, 3-5 detikan langsung masuk. Dan gas fee-nya pun pakai Zeta. Itu aku waktu wow, kok ada ya yang bisa ngubungin semua jaringan EVM sama non EVM. Itu amazing banget sih. Itu aku termasuk ini sih waktu itu kayak ini aku kemana aja nih selama beberapa tahun atau selama beberapa bulan ini kok baru tahu project yang sebagus ini. Gitu sih pengalamannya. Terus kalau misalnya upcoming-nya kita dalam waktu dekat mungkin akan bikin offline event sama beberapa community sama beberapa exchange juga. Mungkin kalau misalkan kita mau bikin event, aku mau ngajak kolaborasi di Jakarta mungkin atau mungkin di sekitar Jabodetabek. Itu aku open sih untuk kolaborasi sama teman-teman di sini juga kalau misalkan teman-teman di sini ada dari komunitas. Nah, tuh guys, yang dari komunitas guys, boleh langsung ke Mas Hari aja untuk ngadain kolaborasi. Open banget untuk Jakarta bagian Jabodetabek, asik. Langsung meluncur, langsung cek-cek aja channel komunitas dari Zeta Chain. Atau boleh mungkin ya Mas, langsung ke Mas Hari DM aja, Mas, aku mau ikutan collab dong gitu ya. Boleh. Kita terbuka banget kok. Di semua komunitas. Itu juga boleh Mas Hari, keren. Oh, Soon ya habis ini, keren. ditunggu ya. Boleh. Offline event. Boleh. Kita discuss. Oke, nice. Itu tadi untuk pertanyaan terakhir guys. Semoga menjawab ya Kak at FDIL7. Sorry aku potong. Gimana Mas? Boleh. Sorry aku potong. Kalau Pintu sendiri dalam waktu dekat ada event ini nggak karena di Jakarta offline gitu? Dalam waktu dekat boleh Naf? Ada nggak Naf? Kita adanya di regional dulu itu Mas Hari, karena kita pengen kayak si Slash and Satoshi itu. Tapi kayaknya Oke. Mungkin di akhir bulan kita akan ada event, tapi regionalnya kebanyakan masih Surabaya, Bali sih. Mungkin di Jakarta di awal Juli. Mungkin bisa collab Mas Hari nanti kita. Masuk dikit ya. Siap. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Kalau gitu guys, itu menjadi pertanyaan terakhir by the way untuk pertanyaan dari member, karena mengingat waktunya juga nih kita nggak kerasa udah lewat dari 15 menit, seru banget, nggak berasa lebih dari 1 jam. Nah, by the way untuk tadi pertanyaan yang udah kita bawain, congrats untuk kelima pertanyaannya, kakak-kakak mendapatkan masing-masing 5 USDC. Nanti boleh kirimkan wallet MetaMask EVM-nya ke admin AB ke aku, nanti ditunggu aja announcement-nya ya guys. Nanti boleh langsung DM aku aja untuk proses pengiriman hadiahnya. Nah, itu menjadi
akhir nih Naf dari percakapan kita bersama Kak Hari. Kak Hari by the way makasih banyak loh Kak udah ngobrol-ngobrol Thank nih you di pintu. sama thank you karena thank you Iya. karena Villa. Seru banget sessions kita kali ini karena benar-benar pelajarin soal ya project baru dan juga yaitu tahu jadinya latar belakang atau istilahnya solutions yang pengen ditawarin sama Zeta. Yes, betul. Thank you so much guys yang udah join juga. Nanti soon untuk tadi pertanyaan yang terpilih akan di-announce oleh admin Nabi. Ya, nanti ditungguin aja ya, gengs. By the way, Kak Hari mungkin sebelum kita tutup dan dada-dada boleh dong sepatah dua patah kata untuk menutup acara kita malam ini, Kak Hari. Tetap harus ada closing statement, Mas. Iya, closing statement. Biar kayak it's a wrap gitu. Oke. Jadi buat kalian yang belum pernah nyoba Zeta Hub itu aku saranin langsung aja dicoba karena di sana ada banyak banget rewards. Ataupun kalian yang para adopter boleh banget dicoba di sana di di Zeta Hub karena itu di sana memberikan kalian kesempatan buat mencoba banyak di apps kita dan juga kalian bisa klaim nantinya Zeta di sana. Terus kalau misalnya kalian pengen lagi berjuang atau lagi nyari nih tentang kerjaan itu kalian tetap semangat guys, tetap semangat, jangan pernah lelah buat mencari pekerjaan karena di Web3 ini itu kerjaan banyak tapi untuk talentnya itu masih terbatas. Jadi kalian jangan pernah bosan, jangan pernah capek buat mengupgrade juga, mengupdate berita yang sekarang lagi narasi yang terbaru itu apa dan mengupgrade skillnya supaya skill juga harus diupdate juga selain informasi Web3 ya. Ya itu tetap semangat dan jangan pernah lelah. Sip, mantap itu guys. Pokoknya di Web3 itu masih banyak kesempatan untuk teman-teman yang mau belajar, mau ikutan lebih, mau tahu lebih banyak soal Web3, masih terbuka luas teman-teman. Jadi kalau emang teman-teman ibaratnya mau ikutan, untuk khususnya mungkin mau ikutan di Zeta Chain, boleh langsung aja dibuka websitenya, boleh dibuka langsung juga channel komunitasnya untuk tahu lebih banyak soal Zeta Chain. Oke, kalau gitu makasih banyak Kak Hari untuk waktunya, makasih banyak untuk teman-teman juga yang udah hadir di dalam Thank you, Nabe. lesson up kita malam hari ini. Makasih Mas Hari. By the way, untuk teman-teman jangan lupa Pintu akan selalu mengadakan live session setiap minggunya. Ditungguin aja di Telegram, di Discord. Jangan lupa juga cek sosial media kita mulai dari Twitter, Instagram, Telegram, Discord, TikTok juga. Teman-teman jangan lupa add dan YouTube untuk tahu informasi terbaru soal Pintu dan juga edukasi mengenai kripto. Kalau gitu makasih banyak semua untuk waktunya. Thank you teman-teman Nafila, Mintu, thank you tim Mintu. thank you Nafila. See you. Nafila mungkin ada yang mau ditambah, Naf? Thank you guys. See you on another Thank you. Bye. Thank you semuanya. Bye. Sampai